Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas 1A Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak. Yang pertama ada pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, tabiat atau paragai. Secara istilah, akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang. Telah melekat dari biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Yang kedua, ada perbedaan dan persamaan antar akhlak, etika, dan moral. Ada beberapa persamaan antara akhlak, etika, dan moral yang dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangkaian yang baik. Yang kedua, akhlak, etika, moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harakat kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Yang ketiga, akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap statis dan konsisten, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Untuk pengembangan dan aktualisasi potensi positif tersebut diperlakukan pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan, serta dukungan lingkungan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Secara terus-menerus berkesinambungan dengan tingkah konsisten yang tinggi. Ada perbedaan akhlak, etika, dan moral. Dari seginya dibagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan tolak ukur dan berdasarkan sifat. Yang pertama, berdasarkan tolak ukur terbagi menjadi tiga. Yang pertama, akhlak tolak ukurnya Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, etika tolak ukurnya pikiran atau akal. Yang ketiga, moral tolak ukurnya norma hidup yang ada di masyarakat berupa adat atau aturan tertentu. Yang kedua, berdasarkan sifat. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada etika bersifat teori, yang kedua ada akhlak dan moral bersifat praktis. Di sini juga ada sumber akhlak dalam Islam. Dalam Islam, dasar atau alat pengukur yang digunakan untuk menyatakan baik buruknya sifat seseorang itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang baik menurut Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang baik untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaiknya, apa yang buruk menurut Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang tidak baik dan harus dihindari. Yang terakhir, ada akhlak sebagai modal sosial bagi kebersihan hidup seseorang. Sesuatu perbuatan dipandang baik oleh masyarakat umum atau dipandang buruk, di mana setiap orang dapat menilai sesuatu perbuatan itu perbuatan baik dan sesuatu perbuatan buruk. Perasaan terhadap sesuatu perbuatan itu baik atau sesuatu itu buruk, itu yang disebut moral sensi. Umpamanya, ada seseorang yang berbuat kasar terhadap orang tua. Orang akan menilai bahwa perbuatan itu adalah tidak baik. Demikian pula terhadap perbuatan seperti kikir, sombong, uzub takabur, aniaya, malas, dan sebagainya. Tetapi sebaiknya
Seumpamanya ada seseorang yang bersikap ramah, tamah, sabar, rendah hati, dermawan, adil, jujur, dan sebagainya, orang akan menilai bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik dan terpuji. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.